Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya diberi tugas untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggota Rian Astoni dan saya sendiri Rizky Rahmat. Tugas kami yaitu tentang yang berjudul dengan pengujian dan seleksi karyawan. Yang akan dibacakan oleh Rian Astoni. Kepada Rian Astoni kita persilakan. Baik, terima kasih. Saya akan menjelaskan materi yang pertama yaitu pengertian rekrutmen. Rekrutmen adalah proses untuk mendapatkan sejumlah SDM atau karyawan yang berkualitas untuk menduduki suatu jabatan atau pekerjaan dalam suatu perusahaan. Tujuan dari rekrutmen adalah menerima pelamar sebanyak-banyaknya sesuai dengan kualifikasi kebutuhan perusahaan dari berbagai sumber sehingga memungkinkan akan terjaring calon karyawan dengan kualifikasi yang tertinggi dari yang terbaik. Prinsip-prinsip rekrutmen. Yang pertama, mutu karyawan yang akan direkrut harus sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan untuk mendapatkan mutu yang sesuai. Yang kedua, jumlah karyawan yang diperlukan harus sesuai dengan job yang tersedia. Yang ketiga, biaya yang diperlukan diminimalkan. Yang keempat, perencanaan dan keputusan-keputusan strategis tentang perekrutan. Yang kelima, fleksibel. Yang keenam, pertimbangan-pertimbangan hukum. Selanjutnya, sumber-sumber rekrutmen. Yang pertama, sumber internal perusahaan. Yang kedua, sumber eksternal. Seleksi. Pengertian seleksi, yaitu rangkaian tahap-tahap khusus yang digunakan untuk memutuskan pelamar yang akan diterima. Selanjutnya, proses dan tahapan seleksi. Tahapan seleksi yaitu langkah-langkah yang harus dilalui oleh pelamar sampai akhirnya memperoleh keputusan pelamar tersebut diterima atau tidaknya sebagai karyawan baru. Pada tabel gambar ini adalah tabel dari seleksi karyawan. Yang pertama, penyaringan data pelamar, tes potensial akademik, tes psikologi, wawancara, tes kesehatan, dan yang terakhir adalah pengambilan keputusan. Pada gambar tersebut adalah contoh penyaringan para pelamar. Dan selanjutnya adalah tes kemampuan atau tes potensi akademik. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Rizky Rahman. Ya, baiklah, terima kasih kepada Rian Astoni. Materi selanjutnya tes psikologi, yaitu seperti gambar yang ada di laptop. Selanjutnya tes wawancara atau interview kerja. Selanjutnya tes kesehatan yaitu general check out. Baiklah, jenis-jenis seleksi. Seleksi merupakan proses untuk mencocokkan orang-orang dengan kualifikasi yang mereka miliki. Jenis-jenis seleksi antara lain
Pertama, seleksi administratif. Kedua, seleksi secara tertulis. Ketiga, seleksi secara tidak tertulis. Sistem seleksi yang efektif. Sistem seleksi yang efektif pada dasarnya memiliki 3 sasaran, yaitu pertama, keakuratan, kedua, keadilan, ketiga, keyakinan. Faktor yang perlu diperhatikan dalam seleksi. Perusahaan membutuhkan proses seleksi yang efektif agar dapat mengidentifikasi siapa yang mampu melaksanakan suatu pekerjaan selama jangka waktu tertentu. Tanpa sistem seleksi yang efektif, perusahaan yang menanggung risiko untuk mencegah risiko tersebut perlu diperhatikan antara lain meneliti semua informasi yang diajukan pelamar tentang aplikasi pengerjaannya, memperoleh otorisasi yang tertulis pelamar sebagai acuan mengetahui calon karyawan dan memeriksa terlebih dahulu acuan dan dari organisasi sebelumnya dengan teliti, menyimpan informasi atau arsip yang diperoleh tentang masing-masing pelamar selama proses seleksi, menolak pelamar yang membuat pernyataan dalam surat lamaran yang efektif dan mempunyai kecacatan, mengambil tindakan disipliner jika timbul permasalahan. Peranan rekrutmen dan seleksi. Rekrutmen seleksi termasuk fungsi-fungsi manajemen sumber daya manusia yang mempunyai peran strategis dalam mempersiapkan dan menyediakan sumber daya manusia yang akan sesuai dengan kebutuhan pekerjaan sebagaimana ditetapkan dalam analisis pekerjaan, khususnya deskripsi dan spesifikasi. Kedua, kegiatan tersebut didahului oleh kegiatan analisis pekerjaan dan perencanaan sumber daya manusia. Hal ini berarti bahwa kegiatan rekrutmen dan seleksi harus didasarkan pada suatu kebutuhan yang dialami organisasi, baik dalam fisik maupun dari segi kemampuan dan keterampilan. Pelaksanaan kedua kegiatan tersebut secara wajar dan dikerjakan sesuai dengan prinsip manajemen yang baik akan dapat mencegah suatu organisasi dan akan mengalami surplus pengawas kecuali karena adanya faktor-faktor eksternal yang tidak dapat dikendalikan oleh organisasi itu sendiri. Ya baiklah, sekian hasil diskusi yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf. Saya akhiri dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.